Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita Bapak Ibu, para guru BK, para pembina UKS, petugas PKPR, dan anak-anakku konselor sebaya. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang HEADS, ya, dari beberapa indikator HEADS. Ya. Kita sudah bicara tentang rumah, sudah bicara tentang pendidikan, sudah bicara tentang pola makan, aktivitas, drug, sexuality. Nah, sekarang kita kembali bicara tentang safety atau keselamatan. Ya. Keselamatan di sini kita ambil 4 garis besar, ya, 4 garis besar keselamatan yang kita bicarakan di sini. Yang pertama, apakah remaja merasa aman berada di rumah? Yang kedua, apakah remaja merasa aman di tengah-tengah masyarakat? Kemudian, apakah remaja merasa aman di sekolah atau di lingkungan sekolah? Kemudian, apakah remaja merasa aman untuk pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah? Artinya di dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan. Jadi empat item atau 4 informasi yang kita ingin dapatkan dari safety atau keselamatan ini. Baik, anak-anakku sekalian, konselor sebaya. Jadi di sini informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan sebaya kita, apakah dia merasa aman di rumah, ya. Jadi kalau dia ada di rumahnya, aman nggak dia? Aman ini mengarah kepada keamanan dirinya seutuhnya, ya. Apakah dia aman dari orang-orang yang ada di rumahnya? Misalnya kalau dia ada tinggal paman, ada adik ibu atau adik bapak, atau siapa saja yang ada di rumahnya, ya. Ini lebih banyak kita mengarah kepada keselamatan remaja putri, ya. Tapi tidak terlepas kemungkinan bahwa remaja putra sekarang juga sudah menjadi target sasaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang kita harus gali. Aman nggak kamu di rumah? Aman nggak teman-teman sebaya kita di rumah? Ya, tolong digali informasinya. Kalau tidak aman, nah, dikejar. Apa yang menyebabkan dia tidak aman di rumah? Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di tengah-tengah masyarakat, dia merasa aman nggak? Kalau dia tidak merasa aman, kita cari kenapa dia tidak merasa aman. Oh, kalau ini berhubungan dengan hal-hal yang bisa dibawa ke ranah hukum, nanti akan kita bawa ke ranah hukum. Ya, misalnya dia diancam, pulang sekolah dipalaki, mau pulang sekolah harus bayar uang takut dan lain sebagainya. Terus pulang sekolah dia harus kena bully dan lain sebagainya, ya, dia tidak aman, ya, dia tidak aman. Kemudian di lingkungan sekolah juga seperti itu, ya. Apakah dia merasa aman nggak di lingkungan sekolah? Ya. Dia ternyata di sekolahnya selalu mendapat perlakuan dari beberapa geng yang ada di sekolah. Dia sering dipalak, makanannya selalu dibuang, atau makanannya selalu diambil, misalnya dia lagi makan di kafe atau di tempat makan, ya. Kemudian buku-bukunya tidak aman, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan, mendapatkan informasinya. Supaya apa? Supaya ini bisa kita cari jalan keluarnya, ya. Supaya ini kita bisa selesaikan masalahnya. Supaya dia mendapat rasa aman di sekolah. Ini tujuan pertama, kita harus mendapat keamanan bagi remaja-remaja kita. Kemudian di jalan, ya,
Di jalan dia pakai motor amankah, atau dia diantar jemput, siapa yang mengantar jemputnya, dan lain sebagainya. Ini keamanan dia pergi dari sekolah, kemudian pulang dari sekolah ke rumahnya. Ini yang kita lihat. Cari informasi, gali informasinya sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan informasi valid. Dan jika memang tidak ada masalah, semuanya aman, alhamdulillah, dia aman di rumah, dia aman di tengah masyarakat, dia juga aman di sekolah, dia aman di perjalanan, ya, semuanya tidak ada masalah misalnya. Tapi yang kalau ada masalah, kita harus selesaikan masalahnya supaya remaja-remaja bisa sehat, ya. Jadi dia tidak kena bully, dia tidak ada tekanan, dia bisa datang dan pergi ke sekolah dengan baik, dia bisa berada di rumahnya dengan tenang, dia bisa belajar dengan baik dan lain sebagainya. Aman, keselamatannya terjaga. Ya, itu saja kira-kira. Boleh nanti berkomentar, dan teman-teman yang lain atau rekan sebaya boleh juga ikut komentar. Silahkan di-share videonya kepada mereka, karena ini nanti pembicaraan kita akan bisa lebih menarik, ya. Kita sama-sama diskusi di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.